Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku, freelancer, desainer, dan Microsoft kontributor. Semoga segala urusannya diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama dalam urusan rezeki dan penjualan ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan ngobrolin sekaligus nanti akan ada tutorial ya tentang salah satu situs Microsoft yang cukup menjadi sorotan, yaitu Fictizy ya, karena ada banyak pertanyaan bagi teman-teman yang belum tahu tentang Fictizy ya. Apa sih Fictizy? Seperti apa sistemnya? Eksklusif atau tidak ya? Dan kira-kira worth it nggak sih main Fictizy yang katanya trafficnya kenceng tapi harganya sadis? Simak terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya merangkum beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Fictizy ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman perlu tahu nih ya seperti apa sih Fictizy sehingga teman-teman tidak berestimasi terlalu tinggi atau juga meremehkan Fictizy ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Apa itu Fictizy? Jadi Fictizy ini konsepnya mirip seperti FreePic ya teman-teman ya. Microsoft dengan layanan freemium, artinya menyediakan free download dan premium membership ya teman-teman ya. Nah, apakah Fictizy eksklusif ya? Buat teman-teman yang nanya, eksklusif nggak Fictizy ya? Baik yang free maupun pro ya. Jadi Fictizy baik yang free maupun pro semuanya non eksklusif ya. Non eksklusif ya. Jadi kalau yang bilang pro itu eksklusif, salah ya teman-teman ya. Jadi lihatnya di mana? Lihatnya di sini ya teman-teman. Di sini ada pernyataan kesamaan antara free dan pro license di Fictizy ya. Dua-duanya sama-sama non eksklusif ya. Sekali lagi, jangan takut untuk memilih pro jika teman-teman merasa gambarnya lebih bagus dan tidak layak untuk dijadikan free, jual sebagai pro dan itu non eksklusif ya teman-teman ya. Nah, apa sih perbedaan free dan pro license dari sisi user ya? Dari sisi user di sini maksudnya dari sisi pendownload ya teman-teman ya. Jadi untuk yang free license ini ya, pendownload nanti bisa mendownload karya kita secara gratis teman-teman ya. Tapi punya lisensi yang terbatas, artinya hanya bisa dipakai, boleh dipakai untuk kebutuhan komersial maupun personal, namun untuk kebutuhan komersialnya dibatasi 50 kopi dan 50 item. Jadi kalau pengen di copy, batasnya 50 kali, jika ingin dicetak sebagai merchandise, kaos, topi dan sebagainya dibatasi 50 item. Nah, jika ingin dijual ya, minimum sales maksimum salesnya harus 50 penjualan ya. Dan jika ingin dijadikan suatu project periklanan dan sebagainya, harus yang budgetnya produksinya di bawah $1.000 ya teman-teman ya. Ini lihatnya di mana? Lihatnya di tadi yang saya kasih unjuk tadi. Di situ ada semua. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Jadi karena free ini sangat terbatas ya penggunaannya, lisensinya, maka dibuat juga lah yang pro license, yaitu yang berbayar. Jadi user atau pendownload ini harus membayar membership dulu teman-teman ke Fictizy ya, seperti FreePic ya. Nah, bagi yang membayar membership tentunya akan mendapatkan lisensi yang lebih luas ya, seperti batasan untuk penggunaan komersial bisa sampai 100.000 kali cetak dan 100.000 kali penjualan ya. Dan jika ingin dijadikan sebagai periklanan atau kebutuhan project lainnya, harus budgetnya tidak boleh lebih dari $10.000. Jadi kalau ada proyek yang di atas $10.000, nggak boleh lagi nih pakai yang pro license, nanti akan masuk ke Pro Extended License. Nah, jadi ini penggunanya nanti mengkontak secara pribadi kepada Fictizy dan Fictizy mengkontak ke kita untuk menetapkan bayaran dari lisensinya ya. Dan semuanya ini tidak ada yang eksklusif teman-teman. Jadi kita bisa bebas mengirim ke banyak Microsoft Agency juga seperti FreePic dan teman-temannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut free dan pro license dari sisi kontributor. Nah, di sini untuk yang free dari sisi kontributor ya, bagi kita yang menjual vektor dan gambar, kita dihargai $5 per 1.000 download ya, dan footage $10 per 1.000 download ya. Nah, untuk yang pro ada perhitungan sendiri, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalkulasi yang pro-nya nih ya.
Oke, di sini nanti teman-teman bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Agak sulit menjelaskannya melalui video, ya teman-teman harus baca. Mereka punya rumusan sendiri untuk yang pro license ya teman-teman ya. Jadi silakan dibaca linknya, dipelajari dan diperhitungkan ya. Sebenarnya nggak usah pusing-pusing sih. Sebenarnya kalau kita ikut main Microsoft tuh nggak usah pusing-pusing mikirin berapa yang harus diterima angka-angkanya ya. Kita tulus aja di sana. Kalau emang bagus ya kita lanjut, kalau nggak bagus ya kita tinggalin. Daripada kita mikirin jumlah kita dapat berapa, hitungannya berapa, ya itu nggak kelar-kelar. Mendingan kalau main Microsoft itu sebar aja, hasilnya bagus apa enggak, ya kita pindah ke Microsoft lain seandainya kurang berkenan bagi kita ya. Jadi santai aja, nggak usah mikirin angka-angka yang jelimet seperti ini ya teman-teman. Saran saya seperti itu ya. Oke, kita lanjut free dan pro license dari sisi Fictizy-nya sendiri ya. Jadi untuk yang free license, Fictizy ini mendapatkan keuntungan dari iklan dan sponsorship ya. Ketika saya lihat di situsnya memang ada iklan dari Adobe, iklan dari Microsoft lain ya, yang terintegrasi dengan Google AdSense maupun iklan mandiri ya teman-teman. Iklan mandiri itu maksudnya iklan yang tidak terikat oleh jaringan ya. Jadi iklan bebas. Bahkan Fictizy-nya juga mengiklankan pro license-nya di bagian download free gitu ya. Nah, kenapa Fictizy mengiklankan situs Microsoft juga? Karena kita ketahui ya, yang free license ini kan lisensinya sangat terbatas ya teman-teman ya. Hanya bisa memakai berapa item gitu pembelinya ya nanti. Sehingga dia juga mensponsorkan kita mensponsorkan karya-karya kita atau situsnya situsnya mensponsorkan ke situs-situs yang berbayar dengan lisensi yang lebih luas, yaitu Shutterstock dan Microsoft lainnya. Jadi jangan heran jika ketika buka Fictizy yang free ada iklan Shutterstock, ada iklan iStock ya, karena sepertinya yang free ini memang untuk pancingan ya, pancingan agar websitenya rame dan orang juga mendownload yang lisensinya lebih luas ke Microsoft lain atau ke yang pro-nya ya. Nah, yang pro-nya ini ya Fictizy mendapatkan keuntungan dari pembayaran membership-nya itu gitu teman-teman. Jadi bukan berarti yang pro itu harus eksklusif, enggak ya. Jadi semuanya sama-sama non eksklusif. Oke. Untuk traffic seperti kita tahu ya, Fictizy ini trafficnya sangat bagus, namun harganya sangat sadis ya. Bayarannya terlalu murah ya teman-teman ya. Nah, kita berharap aja ketika website udah maju nanti seperti FreePic ya, kita dapat kesejahteraan yang lebih baik di Microsoft ini. Jelek kesejahteraan. Maksudnya dapat sesuatu yang worth it gitu, seimbang dengan usaha kita di website ini ya. Kali aja entah mungkin karena trafficnya makin meledak, jadi kita harga segitu nggak terasa, jadi tetap berasa gede seperti halnya kita main YouTube atau main Google ya, main blog dengan Google AdSense kan gitu ya. Semakin banyak karya kita, semakin banyak artikel, semakin banyak video, maka nggak terasa tuh harga murahnya ya, karena trafficnya gede. Nah, kita berharap juga Fictizy seperti itu ya. Ketika udah luas nanti marketnya, jadi harga murahnya ini terbayarkan dengan traffic yang bagus, akhirnya kita dapetnya juga bagus gitu teman-teman ya. Oke, sebenarnya ada sisi baik dari harga yang murah ya dan traffic yang bagus ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan sebenarnya nih traffic yang bagus ini ya, traffic yang dahsyat ini bisa kita jadikan sebagai pancingan ya. Pancingan atau kalau buat internet marketing disebutnya sebagai lead magnet ya teman-teman ya. Jadi berbagi hal yang gratis yang bermanfaat supaya kita lebih dikenal. Dikenal sebagai apanya? Dikenal sebagai portfolionya yang nanti bisa diarahkan ke bisnis-bisnis yang lain atau Microsoft yang lain yang berbayar. Contohnya seperti ini nih, saya kasih contoh ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Karena Fictizy menyediakan aset gratisan ya, tentunya kan akan rame kan ya. Kalau ada orang suka dengan portfolio kita yang mengandung ciri khas, mereka tentunya nggak cuma download, tapi juga cari tahu profil kita ya. Nah, di profil kita nih, Fictizy memang mengizinkan kita untuk menautkan link ke bisnis yang lain, bahkan ke sosial media yang lain. Nah, ini bisa kita jadikan yang saya bilang tadi sebagai lead magnet ya. Lead magnet, orang tahu, orang suka dengan yang kita bagi secara gratis dan orang mencari tahu ke portfolio kita, dan di sini kita bisa mencantumkan link lain ya. Di sini saya mencantumkan Fiverr ya. Kali aja nanti ada ilustrasi yang minta diotak-atik sama kliennya gitu ya. Misalkan ada orang pengen download nih
gambarnya bagus nih, gratis, tapi saya butuh perubahan sedikit nih di warnanya atau di karakternya. Mereka bisa kontak saya ke link yang ini. Link kemana? Link ke Fiverr, yang ketika diklik mereka akan masuk ke profil Fiverr saya ya, seperti ini, dan mengorder layanan jasa untuk vector tracing, desain karakter dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Jadi ada sisi baik dari harga yang murah dan traffic yang dahsyat ya, yaitu dengan cara memanfaatkannya untuk mengarahkan ke bisnis lain atau situs Microsoft lain yang lisensinya lebih pro ya. Lisensinya lebih luas ya, seperti halnya lisensi pro di Victizy. Nah, ketika kita ngupload di Victizy, ketika kita nggak bisa dua nih. Jadi kalau satu gambar itu nggak boleh pilih free dan pro dua-duanya. Kita harus pilih salah satu. Gambar ini akan di free kan atau di pro kan ya. Ketika pengguna Victizy hanya ketika pengguna Victizy hanya menemukan yang free di Victizy ya, dan lisensi yang terbatas, mereka akan lari ke Microsoft lain. Jadi nggak apa-apa nih ketika di sini teman-teman masukin Shutterstock ya, masukin iStock, masukin TeamsTime di link yang ini ya, karena memang Victizy-nya pun tahu kalau yang free itu hanya untuk pancingan. Gitu teman-teman ya. Ya jadi jangan ya free gratis murah gitu kan. Akhirnya teman-teman cabut. Jangan cabut dulu. Kita bisa manfaatkan ini sebagai, sekali lagi, lead magnet ya, lead magnet ya, penarik audiens gitu teman-teman. Oke, saya juga udah nyiapin tutorialnya, cara daftarnya ya, nanti akan kita praktekkan. Kita ketemu beberapa saat lagi.